Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di semester baru kali ini kalian selalu sehat dan bahagia, serta selalu semangat untuk belajar ya. Anak kreatif, kali ini kalian akan belajar bersama Bu Dewi nggak? Dengan materi tanggung jawab di sekolah sebagai warga masyarakat. Anak kreatif sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar. Anak kreatif, kalian di sekolah pasti punya teman kan? Nah, teman kalian pasti banyak, tidak hanya satu. Nah, karena kita punya banyak teman, kita harus menjaga teman kita dan kita harus menjaga sikap kita agar baik kepada teman kita. Nah, salah satunya dengan cara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai siswa. Nah, apa sih tanggung jawab dan kewajiban itu? Mari kita pelajari. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah suatu tindakan atau perilaku yang kita kerjakan berdasarkan kewajiban. Dari pengertian kewajiban terdapat kata tanggung jawab yang sudah diberi garis bawah. Begitu pula pada pengertian tanggung jawab ada juga kata kewajiban yang sudah diberi garis bawah. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab itu adalah sebuah perilaku atau tindakan yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat kita bedakan. Nah, apa perbedaannya ya? Nah, kewajiban itu adalah aturannya. Sedangkan tanggung jawab adalah tindakannya. Ingat ya, kewajiban adalah aturannya. Sedangkan tanggung jawab adalah tindakannya. Nah, di sini Bu Dewi akan memberikan beberapa contoh dari tanggung jawab dan kewajiban itu. Nah, yang pertama, contoh dari kewajiban atau aturannya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apa ya contoh tanggung jawabnya atau perilakunya? Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kenapa ya kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, tempat itu akan kotor. Coba kalian bayangkan, di kelas banyak sampah. Sampahnya itu berserakan. Itu pasti tidak akan nyaman untuk kita belajar. Ya kan? Makanya kalau kalian setelah memberi jajan, bungkusnya dibuang di tempat sampah. Tidak lama kok. Hanya tinggal membuang saja di tempat sampah. Jangan sampai berserakan kemana-mana sampahnya ya. Nah, contoh tanggung jawab yang kedua yaitu menyapu halaman. Nah, kenapa kita harus menyapu halaman? Karena jika halamannya kotor, itu pasti tidak enak untuk dipandang. Pasti akan berasa tidak indah gitu ya. Jadi, kalian harus selalu menyapu halaman ya. Setiap hari itu lebih baik. Nah, contoh yang ketiga dari tanggung jawab atau tindakannya yaitu membersihkan saluran air atau selokan. Nah, kenapa kita membersihkan selokan ya? Coba bayangkan kalau selokan itu banyak kotorannya, banyak sampahnya, banyak daun-daun yang menyumbat selokannya. Ketika ada air yang mengalir, itu pasti akan tersumbat. Nah, kalau airnya sedikit itu tidak berasa dampaknya. Tapi kalau airnya banyak, itu pasti akan menyebabkan banjir. Nah, kalau banjir itu akan menjadi bencana dan kalian akan susah, ya kan? Nah,
contoh dari kewajiban dan tanggung jawab selanjutnya yaitu contoh tanggung jawab atau aturannya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh tanggung jawabnya atau tindakannya yang pertama ya kita melaksanakan sholat 5 waktu, bisa berjamaah di musola sekolah ya. Nah, kemudian contoh yang kedua dari tanggung jawabnya yaitu tidak mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh tanggung jawab yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatannya apa saja? Semua kegiatan. Sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum tidur, setelah bangun tidur. Pokoknya sebelum kalian melakukan aktivitas, baik itu mau bepergian atau sampai di rumah, semuanya harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Nah, contoh dari kewajiban dan tanggung jawab selanjutnya yaitu contoh kewajiban atau aturannya yaitu sebagai siswa. Ini yang paling penting yaitu belajar. Nah, contoh tanggung jawabnya atau tindakannya apa saja? Yang pertama yaitu membaca materi pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Jadi, kalau kalian esok hari ada pelajaran, malam harinya kalian sudah membaca dulu. Untuk apa? Agar kalian lebih siap dalam menerima pelajaran. Kalau kalian lebih siap dalam menerima pelajaran, pasti kalian jauh lebih paham. Dan kalau kalian jauh lebih paham, kalian pasti bisa memahami materi itu dengan mudah. Nah, contoh tanggung jawab atau tindakan yang kedua yaitu bertanya kepada guru ketika ada materi yang belum dipahami. Jadi kalau kalian dalam belajar itu belum paham, kalian jangan takut untuk bertanya. Bertanyalah kepada guru. Karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Tentunya kalian tidak mau tersesat di jalan kan ya? Nah, maka dari itu, jika ada hal yang belum kalian pahami, tanyakan langsung kepada guru kalian, ya. Nah, contoh tanggung jawab yang ketiga yaitu mengerjakan tugas dengan jujur dan sungguh-sungguh. Nah, kenapa sih harus jujur dan sungguh-sungguh? Nah, kalau kalian tidak jujur, itu sama artinya kalian itu curang. Dan curang itu adalah perilaku yang tidak baik ya. Maka dari itu kalian kalau mengerjakan tugas itu harus jujur. Anak kreatif harus mengerjakan sendiri, tidak boleh mencontek ya. Oke. Nah, contoh kewajiban dan tanggung jawab selanjutnya yaitu contoh kewajibannya menjaga ketertiban. Nah, apa saja ya contoh tanggung jawab atau tindakannya? Yang pertama yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, kalian harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika guru kalian bilang dikumpulkan besok pagi. Nah, kalian harus selesaikan hari ini. Paling tidak malam hari kalian harus sudah selesai. Jangan sampai dikumpulkan besok pagi, kalian mengerjakannya juga besok pagi, ya. Kalian pasti nanti akan terburu-buru dan itu tidak maksimal nanti nilainya. Oke, nah selanjutnya yang kedua yaitu tidak membolos sekolah. Coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah akibat dari anak-anak yang membolos sekolah. Tuh kan, ditangkap kan sama Pak Polisi. Nah, kalian tentu tidak mau kan ditangkap sama Pak Polisi. Maka dari itu, kalian tidak boleh membolos ketika jam pelajaran ya. Nah, contoh yang ketiga yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Iya, kalian tidak boleh terlambat datang ke sekolah agar kalian tidak terlambat dalam menerima pelajaran. Kalau kalian terlambat menerima pelajaran, kalian akan terlewatkan. Kalian pasti akan ketinggalan. Maka dari itu, kalian datang tepat waktu. Ketika bel bunyi jam 7, paling tidak jam 6.45 kalian harus sudah berada di sekolah. Nah, selanjutnya
mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Di sekolah kalian pasti ada perpus ya. Ketika kalian meminjam di perpus, kalian harus mengembalikannya tepat waktu. Nah, biasanya di perpustakaan itu tenggang waktunya adalah 1 minggu. Nah, ketika sudah 1 minggu, kalian wajib mengembalikan. Kalau kalian belum mengembalikan, itu akan terkena denda atau hukuman. Ya, maka dari itu kembalikanlah buku tepat waktu. Selanjutnya, yaitu meletakkan buku yang dipinjam pada tempat semula dengan rapi. Kenapa harus dengan rapi? Karena ketika nanti kalian mencari lagi, pasti akan mudah untuk menemukannya. Coba kalau kalian asal meletakkan, pasti nanti kalian mencari akan kebingungan, ya kan? Nah, itu dia contoh dari tanggung jawab pada kewajiban menjaga ketertiban. Nah, dari contoh-contoh tadi, tanggung jawab di sekolah adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, itulah yang disebut tanggung jawab. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tanggung jawab adalah tindakan kita dalam melaksanakan kewajiban. Jadi, tanggung jawab dan kewajiban itu berbeda, namun saling berkesinambungan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum berpamitan, mohon diingat pesan-pesan Bunda Wingga ya. Jaga kesehatan dengan makan yang bergizi. Istirahat yang cukup dan selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Serta gunakan masker saat keluar rumah. Jangan nonton YouTube semaunya. Nontonnya tunggu Bapak atau Ibu guru hadir di ruang siar guru. Atau ketika ada orang tua yang mendampingi. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share channel Ruang Siar Guru. Sekian dari Bunda Wingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.